Halo teman-teman, kita baru selesai ngerakit sebuah PC yang AMD banget, menggunakan prosesor Ryzen terbaru dari AMD, juga VGA card Radeon seri terbaru. Udah jadi sebuah PC yang gantengnya maksimal kayak gini. Terus mau kita apain PC ini? Kita juga akan mengujikan sebuah fitur baru dari AMD yang namanya Smart Access Memory. Teman-teman pengen tahu seperti apa? Penasaran apa itu Smart Access Memory? Jangan kemana-mana, kita tonton video ini. Halo, saya Andi dari Jawara Media dan salam istimewa dari Jogja. Di belakang saya ada sebuah PC, teman-teman bisa lihat di sini. Warnanya hitam, aksen LED-nya merah semua. Walaupun ini synchronize, tapi saya set jadi merah supaya keren. Iya, karena saya nggak gitu suka RGB ya. Ini keren banget nih. Merah hitam tuh warna aku banget. Ya, ini PC agak spesial, sangat spesial menurut saya, bukan agak lagi, sangat spesial. Karena dari appearance-nya yang merah hitam ini juga harusnya bisa merepresentasikan isinya. Lebay banget sih, bis. Jadi kalau teman-teman tanya, kalau Intel lagi warnanya apa sih? Oh, biru. Kalau Nvidia itu hijau. Nah, kalau hitam sama merah ini apa kira-kira? Iya, AMD. Jadi PC ini AMD banget. Baik dari CPU maupun GPU-nya itu menggunakan produk dari AMD dan menggunakan teknologi terbaru dari AMD. Arsitektur terbaru untuk GPU maupun CPU-nya, untuk prosesor maupun VGA card-nya. PC ini, sistem ini menggunakan Ryzen 9 5900X, 12 core 24 thread yang menggunakan arsitektur Vermeer yang merupakan arsitektur terbaru dari AMD prosesor. Ryzen 9 12 core. Terus VGA card-nya RX 6800 yang mengusung arsitektur RDNA 2 yang merupakan arsitektur terbaru juga dari AMD yang baru di launching beberapa bulan yang lalu. Motherboard sendiri menggunakan chipset tertinggi untuk soket AM4, untuk soket AMD AM4 yaitu X570, dan nggak nanggung-nanggung kita menggunakan ASRock Taichi yang merupakan top of the line-nya dari line produk ASRock motherboard. Terus mau kita apain PC ini? Ya, kita akan membahas secara spesifik tentang Smart Access Memory, yaitu sebuah teknologi yang diklaim AMD bisa meningkatkan performa dalam bermain game terutama. Sekian yang relatif cukup oke menurut dia. Dan memang persyaratan-persyaratan untuk bisa menjalankan fitur ini harus menggunakan beberapa komponen terbaru, terutama VGA card, GPU, dan motherboardnya. Dan di sistem ini sudah memenuhi PC ini bisa menjalankan, mengaktifkan fitur Smart Access Memory-nya. Apa itu Smart Access Memory, seperti apa, dan seperti apa detail spesifikasi PC yang kita bangun ini, yang kita build ini. Habis ini kita akan detailkan, kita akan bawa ke atas dulu, habis itu kita ngobrol lagi. Oke, teman-teman, kita akan bahas dulu tentang Smart Access Memory. Ya, sebuah teknologi yang diklaim oleh AMD bisa meningkatkan performa PC, utamanya untuk meningkatkan FPS dalam bermain game. Jadi ceritanya gini, dulu waktu AMD melaunching Vermeer, lalu kemudian melaunching RDNA 2 untuk graphic card arsitektur yang terbarunya, mereka juga mengklaim mempunyai sebuah teknologi baru yang mereka sebut Smart Access Memory, atau disingkat SAM. Apa itu SAM? Sebenarnya intinya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi Smart Access Memory ini adalah teknologi AMD yang memperbolehkan si prosesor itu mengakses VRAM dari sebuah VGA card secara keseluruhan. Tanpa SAM aktif, sebuah prosesor itu maksimal hanya bisa membaca hanya 256 MB dari berapapun VRAM yang ada dari sebuah VGA card. Nah, dengan diaktifkannya SAM ini, si prosesor bisa membaca seluruh VRAM yang ada di VGA card. Misalkan dalam sistem ini, kita menggunakan RX 6800 yang menggunakan 16 GB DDR6. Nah, si prosesor ini bisa mengakses seluruhnya dari 16 GB VRAM yang ada di VGA card RX 6800 ini. Untuk menjalankan SAM pada initial launchingnya kemarin, AMD mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, harus menggunakan Ryzen 5000 series atau Vermeer arsitektur. Yang kedua, harus menggunakan VGA card RDNA 2. Kalau saat ini yang ada 6800 sama 6800 XT dan 6900 XT, yang 6000 series, RX 6000 series. Dan juga sebuah motherboard dengan chipset 500 series, B550 atau X570. Nah, di sistem kita yang ini, kita sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan SAM.
Habis ini kita akan bahas lebih detail tentang spesifikasi PC ini. Lalu kita akan cobakan seefektif apakah Smart Access Memory ketika kita benchmark dengan beberapa game dan sintetis benchmark. Oke, sebelum kita coba benchmark seefektif apakah Smart Access Memory itu, kita bahas dulu PC yang akan kita gunakan dalam benchmark nanti. Ini PC yang kita sudah rakit. Tadi saya di awal sudah bilang bahwa ini saya banget merah hitam, dan ini juga bisa merepresentasikan isinya harusnya, karena merah hitam itu AMD banget ya. Oke, kita mulai dengan prosesor Ryzen 9 5900X 12 core 24 thread, dan ini saya tweak overclock manual di 4,5 GHz flat untuk 12 core-nya. Lalu pendinginnya kita menggunakan Enermax Aqua Fusion 240 mm all-in-one water cooling, dan saya cukup impresif dengan performanya. Saya hajar macam-macam benchmark nggak lebih dari 70, masih 60 something, termanage dengan sangat baik, suhunya di 60 derajatan aja walaupun dengan beberapa benchmark yang berat. Oke, motherboard menggunakan ASRock S570 dari Taichi, juga merupakan yang top of the line kayaknya untuk IM4 ya. Terus VGA card-nya RX 6800, 16GB DDR6 RDNA 2 arsitektur, dan ini reference dari AMD. Nggak tahu, kayaknya nggak dijual di pasaran ya. Ini punya AMD Indonesia dan kita diperbolehkan untuk mengujinya. Jadi ini versi reference-nya dari AMD. Dan 16GB kit DDR4 3000 MHz dari Apacer Knox, dan kita cuman load XMP aja dengan CL16. Terus sebuah storage M.2 SATA 240GB, dan semua ini dibalut dengan sebuah casing dari Enermax juga, namanya Steriford Enermax Steriford, dan ternyata cukup oke. Di luar dugaan saya, memang ini ada 4 fan, dan ternyata fannya juga nggak pasaran kayaknya. Jadi bentuknya nggak bulat, nggak kotak juga, lonjong-lonjong gimana gitu, dan kalau dilihat dari jauh kelihatan keren banget. Saya suka personally dengan bentuk LED fan-nya dari fan-nya Enermax ini. Dilengkapi dengan 4 buah fan, 3 di depan, 1 di belakang. Terus ini juga kayaknya jarang ada yang punya ya. Ada LED, bukan LED strip ya, LED strip di sebelah sini, dan ini semua sebenarnya synchronize dengan motherboard apabila motherboardnya support dengan header ARGB. Cuman ya seperti tadi saya bilang, saya synchronize cuman saya warnain merah, nggak rainbow, biar lebih keren menurut saya. Oke, jadi itu kesimpulannya spesifikasi detail dari sebuah PC yang saya coba optimize, dan semua komponennya dari AMD dengan arsitektur terbaru. Habis ini kita akan coba beberapa skenario. Yang pertama dengan Smart Access Memory dimatikan dulu. Setelah itu kita coba nyalakan. Kita lihat apakah ada perbedaan performa dari game-game dan beberapa synthetic benchmark yang akan kita ujikan pada PC ini. Jangan kemana-mana, kita mulai benchmark bareng-bareng. Oke, untuk mengaktifkan Smart Access Memory kita memerlukan BIOS dengan basic AGSA 1.1. Lalu kita akan masuk ke bagian Advanced dan PCI Configuration. Di situ ada 2 variabel yang harus kita enable, yaitu above 4G decoding sama resize bar supportnya. Tapi di sini kita lihat bahwa itu tidak bisa diaktifkan karena ternyata CSM compatibility-nya itu harus kita disable dulu. Kita akan coba disable CSM compatibility-nya di sini.
Di menu ini kita akan disable CSM-nya dulu. Kita disable dulu. Lalu kita akan balik lagi ke tadi, ke Advanced dan PCI Configuration, menu yang sebelumnya. Setelah pasti disable, kita balik lagi ke PCI Configuration. Dan kita lihat sudah bisa dirubah value-nya. Kita enable 4G decoding-nya, above 4G decoding-nya, dan resize bar-nya juga kita enable. Dah, cuman gitu aja. Harus kita keluar dari BIOS, jangan lupa di save dulu konfigurasinya. Oke teman-teman, sudah kita lihat bareng hasil pengujian kita, dan saya melihat sebuah konsistensi yang cukup lumayan bahwasanya memang SAM itu matter, benar-benar SAM itu benar-benar bisa meningkatkan performa dari beberapa game yang kita ujikan tadi. Gak banyak sih ya, mungkin karena keterbatasan waktu kita juga, kita cuma bisa nguji 3 game dan 1 buah synthetic benchmark. Tadi kita lihat dari 3 game yang kita ujikan, 2 buah game Shadow of Tomb Raider dan Cyberpunk bisa menunjukkan peningkatan yang cukup lumayan, apalagi di Cyberpunk itu di atas 10% tadi saya lihat. Dan 1 game masih tidak ada perubahan, baik SAM on maupun SAM off itu sama aja FPS-nya. Dan di Synthetic Benchmark Royal Port tadi, Royal Port peningkatannya cuma sedikit aja. Tapi walaupun begitu, saya melihat sebuah konsistensi bahwasanya SAM ini kedepannya mungkin punya prospek yang cukup cerah. Karena ini inisial teknologi awal, memang mungkin adaptasinya belum terlalu sempurna ya. Mungkin kedepannya kalau AMD serius ini bisa benar-benar mematangkan teknologi ini, kita harapkan benefit yang kita dapatkan dengan menggunakan teknologi ini bisa lebih signifikan lagi. Juga supportnya ya, rumornya sih udah ada beberapa rumor bahwasanya ini akan mensupport juga untuk prosesor di bawahnya Vermeer, baik Matis maupun Renoir. Juga untuk chipset di bawah 500 series, chipset 400 series juga rumornya, kabar burungnya itu akan disupport oleh teknologi SAM ini. Kita lihat aja gimana seriusnya AMD menggarap teknologi ini ke depan, moga-moga semakin baik ke depannya. Oke, kita tunggu aja perkembangannya gimana ke depan, moga-moga bisa lebih baik lagi dan kita bisa merasakan benefitnya dengan secara lebih signifikan. Oke, informasi yang singkat ini moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap dukung channel kita Jawara Media dengan subscribe yang belum subscribe, dan sharing apabila teman-teman merasa konten ini bisa berguna buat teman yang lainnya. Oke, jangan lupa kalau ada salah informasi ataupun saran-saran bisa tulis di kolom komentar. Dan Jawara Media ini masih bisa eksis sampai sekarang berkat dukungan teman-teman juga, dan juga dukungan dari Quadra Syndicate, komputer di Jogja, Semarang, dan Purwokerto, Retrocat Extreme System Builder di Jogja, dan Jawara PC. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.